Halo, bertemu lagi bersama saya Maria Monica pada video pembelajaran dasar-dasar manajemen. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang praktik manajemen di lingkungan global. Sebagaimana kalian sudah memahami, lingkungan organisasi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan global. Sudut pandang global awalnya ditandai dengan adanya parokialisme, di mana sebuah keadaan suatu negara menilai dunia hanya melalui penglihatan dan perspektif sendiri tanpa menyadari bahwa orang lain memiliki cara-cara yang berbeda dalam kehidupan dan bekerja. Parokialisme akan mengakibatkan ketidakmampuan dalam mengenali perbedaan di antara berbagai orang. Pada kenyataannya, ketika parokialisme ini diserap ke dalam sebuah organisasi, para manajer tidak seutuhnya memiliki pandangan parokialisme. Tapi ada tiga pandangan yang merupakan pengembangan dari pandangan parokialisme. Yang pertama adalah pandangan etnosentris, yaitu keyakinan parokialisme bahwa pendekatan dan praktik kerja terbaik adalah yang dimiliki oleh negara asal atau negara sendiri atau yang kita sebut dengan home country. Para manajer yang berpandangan etnosentris meyakini bahwa orang-orang di negara lain tidak memiliki kemampuan, keahlian, pengetahuan, atau pengalaman yang dibutuhkan untuk membuat keputusan bisnis terbaik. Mereka tidak dapat mempercayakan keputusan atau teknologi penting kepada para karyawan dari negara lain. Pandangan yang kedua adalah pandangan polisentris, di mana suatu pandangan yang memandang bahwa para karyawan di negara tuan rumah atau yang kita sebut dengan host country mengetahui pendekatan dan praktik kerja terbaik untuk menjalankan bisnis di negara tersebut. Para manajer yang memiliki pandangan polisentris menganggap bahwa semua operasi luar negeri bersifat berbeda dan sulit dipahami, sehingga para manajer cenderung mempersilahkan para karyawan di negara tuan rumah untuk menyimpulkan, mempraktikkan, mengadaptasi, mengimplementasikan cara terbaik perusahaan beroperasi. Yang ketiga adalah pandangan geosentris, di mana sebuah pandangan berorientasi dunia yang berfokus untuk menggunakan pendekatan dan orang terbaik dari seantero dunia. Para manajer yang berpandangan geosentris memiliki wawasan global dan mencari pendekatan dan orang terbaik tanpa memandang asal negaranya. Salah satu fitur penting dalam lingkungan global adalah perdagangan global. Perdagangan global masa kini dibentuk oleh dua kekuatan, yaitu Persekutuan Perdagangan Regional dan World Trade Organization. Persekutuan Perdagangan Regional terdiri dari Uni Eropa. Uni Eropa adalah persekutuan ekonomi dan politik dari 27 negara demokratis di Eropa. Yang kedua adalah North American Free Trade Agreement atau yang kita sebut dengan NAFTA. NAFTA merupakan perjanjian antara pemerintah Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat yang telah mengeliminasi halangan dagang. Yang ketiga adalah Association of South Asian Nations atau yang kita kenal dengan ASEAN, yaitu merupakan aliansi dagang 10 negara Asia Tenggara. Yang keempat adalah aliansi-aliansi dagang lainnya seperti Uni Afrika, South Asian Association for Regional Cooperation atau yang kita sebut dengan SAARC. Perdagangan global juga dibentuk oleh kekuatan World Trade Organization atau yang kita sebut dengan WTO. WTO merupakan organisasi global yang beranggotakan 153 negara yang mengurus aturan mengenai perdagangan antar negara. Untuk melakukan bisnis secara global, perusahaan perlu membedakan tipe organisasi internasional serta mengetahui cara organisasi bisa go internasional.
Organisasi internasional dibedakan menjadi 4 tipe. Yang pertama adalah perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah jenis perusahaan internasional yang menjalankan operasi di banyak negara. Yang kedua adalah organisasi multidomestik. Organisasi multidomestik adalah jenis multinational corporation atau perusahaan multinasional yang mendesentralisasikan manajemen dan keputusan lainnya pada negara lokal, atau ini sejalan dengan jenis pandangan polisentris tadi. Yang ketiga adalah perusahaan global. Perusahaan global adalah jenis perusahaan multinasional yang mensentralisasikan manajemen dan keputusan lainnya di negara asal, atau sejalan dengan jenis pandangan etnosentris. Yang ketiga adalah organisasi transnasional atau tanpa batas wilayah. Perusahaan ini merupakan perusahaan internasional yang mengeliminasi halangan geografis artifisial. Setelah mampu membedakan berbagai tipe perusahaan multinasional, selanjutnya manajer harus mampu mengetahui cara-cara organisasi go internasional. Cara yang pertama adalah dengan melakukan global outsourcing, yaitu mengumpulkan bahan mentah atau tenaga kerja dari seantero dunia berdasarkan pertimbangan biaya termurah. Yang kedua dengan melakukan ekspor, yaitu membuat produk secara domestik kemudian menjualnya ke luar negeri. Yang ketiga dengan melakukan impor, yaitu membeli produk buatan luar negeri dan menjualnya di pasar domestik. Yang keempat, pemberian lisensi. Cara ini merupakan perjanjian dalam konteks sebuah organisasi memberikan hak membuat atau menjual produknya kepada organisasi lain dengan menggunakan teknologi spesifikasi produk. Selanjutnya, perusahaan juga bisa melakukan pembentukan waralaba, di mana cara ini merupakan perjanjian dalam konteks sebuah organisasi memberikan hak dalam menggunakan nama dan metode operasinya kepada organisasi lain. Aliansi strategis juga merupakan salah satu cara organisasi bisa go internasional, di mana cara ini merupakan cara rekanan antara sebuah organisasi dan rekan luar negeri dalam konteks saling berbagi sumber daya dan pengetahuan untuk mengembangkan produk baru atau membangun fasilitasi produksi. Cara selanjutnya yaitu dengan melakukan joint venture, yaitu sebuah cara di mana perusahaan melakukan aliansi strategis di mana para rekan membentuk organisasi baru yang terpisah dan independen untuk tujuan bisnis tertentu. Cara terakhir untuk bisa go internasional yaitu dengan melakukan membuka cabang luar negeri, yaitu merupakan sebuah metode investasi langsung di luar negeri dengan mendirikan bangunan atau kantor yang independen. Dalam menjalankan manajemen di lingkungan global, para manajer perlu tetap memperhatikan dan mempelajari informasi mengenai hukum di negara lain tempat mereka berbisnis. Stabilitas hukum dan politik suatu negara adalah isu dalam lingkungan politik atau hukum global yang wajib dipahami oleh manajer. Para manajer harus mempelajari perbedaan-perbedaan yang ada pada negara tersebut agar mereka dapat memahami batasan dan kesempatan yang ada. Selanjutnya, manajer juga perlu memperhatikan lingkungan ekonomi. Seorang manajer harus memahami
lingkungan ekonomi yang dia hadapi pada pasar global. Apakah dia sedang menghadapi ekonomi pasar bebas atau ekonomi berencana? Yang ketiga, seorang manajer harus memahami lingkungan kebudayaannya. Lingkungan budaya nasional merupakan prinsip dan sikap dari warga di negara tertentu yang membentuk perilaku dan keyakinan mereka mengenai hal-hal yang penting bagi mereka. Sehingga untuk menjalankan bisnis di lingkungan globalnya, maka seorang manajer harus memperhatikan lingkungan kebudayaan pada negara tersebut. Manajemen global masa kini menuntut perusahaan untuk go global. Tuntutan go global ini telah menyebar luas, para pendukungnya menggemborkan keuntungan ekonomi dan sosial yang datang seiring globalisasi. Namun, seiring dengan keuntungan ekonomi tersebut, globalisasi juga menghadirkan tantangan yang diakibatkan oleh keterbukaan yang menjadi syarat dari praktik globalisasi itu sendiri. Salah satu tantangan lain terkait dengan manajemen global adalah meningkatnya ancaman terorisme yang dijalankan oleh jaringan teror global sejati. Globalisasi dibuka untuk membuka perdagangan dan menghapuskan halangan geografis antar negara. Namun, tindakan membuka diri itu selain mendatangkan keuntungan ekonomi serta hal-hal positif lainnya, juga mendatangkan hal negatif. Demikian video materi hari ini, sampai jumpa pada video materi selanjutnya. Bye-bye.